ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Berikutnya kita pindah ke pembahasan arkan. Beliau rahimahullah, arkanuhul ihramu bin niyati kif ba'da zawali tis'i itu arif. Ba'da zawali tis'i itu arif wa tafa bil ka'bati sab'an wasa'a min as-safa li marwatin musabbi'a thumma azil sya'ran thalathan nazrah wa ma siwal wukufi ruknul umrah. Iya. Baik. Sini beliau bahas tentang arkanuhu. Hunya kembali kemana? Ke haji. Ini beliau berbicara tentang rukun haji. Rukun umroh akan beliau terangkan. Apa itu rukun umroh? Iya. Jadi sini beliau sebutkan rukun haji itu ada 5 rukun haji. Yang pertama, arkanuhu al-ihramu bin niyah. Ihram dengan niat masuk ke dalam ihram. Itu 1. Kif ba'da zawali tis'i itu arif. Kemudian kif, berhentilah kamu setelah pertengahan tergelincirnya matahari tanggal 9. Itu arif, ketika kamu berada di Arafah. Itu arif itu artinya ketika kamu berada di mana? Di Arafah. Ini rukun yang kedua, namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah setelah matahari tergelincir. Iya. Jadi waktu wukuf itu dari matahari tergelincir sampai subuh. Itu dari sudut waktu. Jadi kalau ada yang masuk ke Arafah sebelum matahari tergelincir, setelah itu dia keluar, maka ini dia belum dapat syariat wukuf di Arafah. Jadi dia wukuf dulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tawafa bil ka'bati sab'an, dan dia tawaf di Ka'bah 7 kali. Ini rukun yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Tawaf ini disebut tawaf haji. Iya. Disebut tawaf haji atau disebut tawaf al-ifadah di pembahasan hajinya. Kemudian kata beliau, wasa'a baina safa limarwatin musabbi'an, wasa'a min safa limarwatin musabbi'a. Kemudian dia melakukan sa'i antara safa menuju marwah sebanyak 7 kali. Ya, tawaf 7 kali, sa'inya juga 7 kali. Ini yang keempat, sa'i antara safa dan marwah. Ini rukun yang keempat. Rukun yang kelima, thumma azil sya'ran thalathan nazrah. Ya. Kemudian ambillah rambut, potong rambutnya thalathan. Ya, 3 nazrah secara berpisah. Ya, jadi ini yang disebut dengan nama al-halq atau at-taqsir. Iya. Al-halq atau at-taqsir. Jadi dihitung sebagai rukun oleh orang-orang Syafi'iyah. Jadi hilangkan paling sedikit 3 rambut dari kepalanya. Wa ma siwal wukufi ruknul umrah. Baik, itu rukun haji. Kalau rukun umrah apa? Sama. Kecuali wukuf. Berarti rukun umrahnya cuma 4. Apa itu 4? Niat masuk ke dalam ihram 1. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, syukur. Ini di pendapat
penulis di sini mengikuti Imam Nawawi rahimahumullahu taala, dan ini adalah yang populer di madhab Imam Asy-Syafi'i, di madhab orang-orang Syafi'iyah. Dan ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Karena jumhurul ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, mereka menganggap bahwa mencukur rambut itu, memendekkan rambut itu kewajiban saja, bukan rukun. Masuk di dalam kewajiban. Iya. Jadi tidak dihitung pada rukunnya. Tidak dihitung kepada rukunnya. Baik. Itu pendapat mayoritas ulama ya, yang mengatakan bahwa mencukur itu tidak masuk ke dalam rukun. Jadi apa bedanya antara rukun dan wajib? Ini pembahasan usuliyat. Dan disebutkan di berbagai tempat di pembahasan fikih ya. Ya, kalau rukun itu kapan ditinggalkan batal ibadah. Ibadahnya batal. Kalau haji, batal hajinya. Rukun. Tapi kalau wajib kapan ditinggalkan? Tanpa sengaja ditinggalkannya, maka dia cukup membayar dam saja. Cukup membayar dam. Iya. Kalau dia sudah bayar dam, maka itu sudah mencukupi. Bayar dam artinya dia menyembelih seekor kambing, dituangkan darah untuk kambing tersebut. Baik. Jadi ini menurut penulis ya, bahwa rukun haji itu ada 5. Ya, dan saya sudah terangkan di mayoritas ulama cuma 4. Ya, sama di pembahasan kewajibannya nanti. Kewajiban haji menurut penulis ada 6. Tapi menurut mayoritas ulama yang lain itu ada 7. Itu cara menghitungnya saja, karena mencukur rambut dihitung di wajib ya, menjadi 7 dia. Itu perbedaannya. Baik. Kita baca dulu ya dari ucapan penulis, nanti kita rinci amalan-amalan orang yang haji itu secara mendetail insyaallah taala. Kata beliau, "Waddamu jabirun liwajibati awwaluhal ihramu min miqati." Iya. Baik, atau nggak ada masalah ya, kita ini aja dulu, kita bahas sedikit-sedikit dari rukun-rukunnya. Kita perinci, nanti setelah itu baru kita beri gambaran globalnya gimana kesimpulan dari pelaksanaan haji dan umroh itu. Baik, di sini yang pertama tadi dari rukun, arkanuhu al-ihramu bin niyah. Rukunnya adalah al-ihram dengan niat. Ini niat di sini niatud dukhul fil ihram. Niatud dukhul fil ihram. Kenapa ini rukun? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Baik. Dan di posisi ini disunnahkan untuk dia bertalbiyah, mengucapkan manasiknya. Ya, kalau dia ingin umrah, dia bilang labbaik Allahumma umratan. Dia ucapkan. Atau labbaik umratan, bisa. Kalau dia misalnya ingin tamattu, dia niatkan sekaligus, dia bilang labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, saya bertalbiyah umrah tamattu ke haji.
Kalau dia misalnya qiran, dia gabungkan antara haji dan umrah, maka dia bertalbiyahnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, saya bertalbiyah umrah dan haji. Itu dia gabungkan, umrah dan haji sekaligus. Iya. Kalau dia ingin haji saja, maka dia bilang labbaik Allahumma hajjan, labbaik hajjan. Ya Allah, saya bertalbiyah untuk haji saja. Untuk haji saja. Baik, dan kita akan terangkan ya 3 jenis manasik haji insyaallah taala. Cuma maksudnya di sini ihram bin niyah itu adalah niat masuk ke dalam ihram. Niat masuk ke dalam ihram. Ya, terkait dengan niatnya ya. Kemudian yang kedua dari rukun adalah wukuf di Arafah. Itu arif di situ apa tadi? Itu arif. Hah? Ketika kalian berada di Arafah. Itu biasa ya dalam bahasa Arab ya, kalau misalnya katakan fulan anjada. Anjada artinya memasuki wilayah Najd. Ya, memasuki wilayah Najd. Athama. Dia menjadi orang tahama. Itu biasa ya digunakan. Nah, sama di sini dikatakan itu arif. Yang kamu berada di Arafah. Dan kelihatan di sini bahwa wukuf itu rukun, wukuf. Iya. Karena di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Haji itu adalah Arafah. Iya. Haji itu adalah Arafah. Jadi hadits dikatakan apa? Man ata Arafah lailata jam'in qabla tulu'il fajr faqad adrakal hajj. Siapa yang mendatangi malam al-jama'. Siapa yang mendatangi malam Lailatul Musdalifah di Arafah sebelum matahari terbit, sebelum terbit fajar subuh, maka dia telah mendapati haji. Di hadits Urwah ibn Mudarris katakan al-hajju Arafah, haji Arafah. Intinya sama dengan hadits Nabi berkata al-birru husnul khuluq. Sama dengan hadits ad-dinu an-nasiha. Jadi ini haji Arafah, tidak disebut yang lain. Karena inti haji itu pada wukuf di mana? Di Arafah. Maka itu pembahasan untuk Arafah ini, wukuf di situ adalah rukun dari rukun haji. Baik. Jadi mulai wukufnya itu ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir itu mulai wukufnya. Matahari sudah tergelincir. Kalau bahasa kita, bahasa umumnya sudah mulai masuk waktu duhur. Sudah mulai masuk waktu duhur. Baik. Jadi ini disebut dengan Arafah. Arafah bisa wukuf di mana saja. Yang penting dia di wilayah Arafah. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri wukuf di bebatuan di bawah Jabal Rahmah. Iya, dan beliau berkata waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mauqif. Kata beliau saya wukuf di sini. Dan Arafah itu semuanya adalah tempat untuk wukuf. Jadi Arafah semuanya boleh untuk wukuf. Iya. Boleh untuk wukuf.
Baik, ini maksud yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa tawafa bil Ka'bati sab'an. Kemudian dia tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. 7 kali putaran maksudnya 7 kali putaran tawaf. Dia mulai dari Hajar al-Aswad. Mulai dari Hajar al-Aswad sampai balik lagi ke Hajar Aswad. Itu yang disebut dengan 7 kali putaran. Baik. Lalu dikatakan di sini yang keempat, wasa'a minas safa limarwatin musabbi'a. Kemudian dia sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali juga. Jadi dari Safa ke Marwah 1, Marwah balik lagi Safa 2, Safa Marwah lagi 3, Marwah kembali lagi ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah lagi ke Safa 6, kemudian terakhir Safa ke Marwah. Jadi kalau 7 kali putaran pasti dia akan berakhir di Marwah. 7 kali putaran di Marwah. Iya. Jadi itu beda ya, jangan sampai ada yang beranggapan kayak tawaf. Kalau tawaf itu dari satu titik ke titik berikutnya itu 1 putaran. Dari Hajar Aswad balik ke Hajar Aswad 1 putaran, itu tawaf. Kalau sa'i tidak. 7 putaran bukan dari Safa balik lagi ke Safa. Itu sudah 2 putaran namanya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2 begitu. Kalau sa'i. Jelas ya? Oke, jangan salah paham. Iya. Ini kadang ada lubus ya. Saya pernah haji sekali sama teman. Saya sudah selesai, bukan haji, umroh ya. Saya sudah selesai umrohnya. Teman ini kok belum muncul-muncul. Lama begitu baru datang. Dia bilang dia baru selesai. Saya tanya kenapa baru selesai? Ternyata dia sudah 14 kali pulang pergi. Ya. Jadi dianggap Safa balik lagi ke Marwah. Oh, dia bilang saya lupa Ustaz. Gitu. Padahal dia sudah umroh berapa kali itu. Bisa lupa juga. Coba. Jadi kenapa pembahasan ibadah itu ketika mau dilaksanakan itu penting seorang membahas supaya dia tahu ibadah itu, dia kuasai ibadah tersebut. Jelas ya? Orang yang belajar fikih itu sering ya di fuqaha di berbagai negeri. Orang belajar fikih. Tapi kalau dia belum pernah haji, belum pernah melaksanakannya, itu kadang dia akan luput sejumlah pembahasan. Kalau dia belum pernah haji langsung. Jelas ya? Jadi maksudnya orang yang sudah melaksanakannya langsung saja kadang masih lupa. Ya. Apalagi orang yang tidak pernah belajar. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu itu secara benar. Jadi perlu dipelajari agar supaya seorang itu tidak keliru. Agar supaya seorang itu tidak keliru. Jadi tawaf di Ka'bah 7 kali ya, kemudian sa'i 7 kali juga. Kemudian yang kelima, thumma azil sya'ran thalathan nazrah. Kemudian tinggalkan atau hilangkan rambut kepala 3. Di situ disebut thalathan, 3 saja. Maksudnya thalath sya'arat, 3 rambut. Ya 3 rambut ini yang paling sedikitnya. Ini yang paling sedikitnya.
di kalangan ulama Syafi'iyah. Iya. Dan mereka anggap bahwa itu kadar yang paling sedikit untuk dikatakan seorang itu memendekkan atau mencukur. Baik. Tapi kalau kadar yang sunnahnya paling bagusnya, ya dia jangan meninggalkan sebagian kepalanya, sebagian rambutnya diambil, sebagian lain tidak diambil. Karena itu perbuatan dilarang oleh Nabi, namanya qaza. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaza. Nabi itu melarang dari al-qaza. Al-qaza itu diambil sebagian rambut, dia tinggalkan sebagian yang lain. Ya, Ibnu Qayyim sebut banyak bentuk ya. Qaza. Seperti diambil bagian kanan dan kirinya saja. Atasnya dia biarkan. Atau diambil di atas saja. Kanan dan kirinya dibiarkan. Atau diambil di belakangnya saja. Atasnya dia biarkan. Atau atas saja, belakangnya dia biarkan. Nah, itu bentuk-bentuk qaza. Jadi harus dia mengambil semuanya. Iya. Jelas ya? Kalau seperti yang rambut kebanyakan orang sekarang, dia potong semuanya. Cuman di atas ada yang panjang, ada yang lebih panjang, di kanan kirinya lebih pendek. Nah, itu nggak ada masalah ya, itu bukan qaza. Itu bukan qaza. Qaza itu dia mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Baik.